ke depannya, sehingga ketika daerah mau melakukan pelayanan yang maksimal tidak terbentur oleh karena biaya, tidak terbentur oleh karena dana, karena memang tapi masukan dari saya untuk kami berlakukan bersama untuk peningkatan keuangan gereja kita secara umum. Maka saya berkata ya, baik, terima kasih atas beberapa masukan yang disampaikan terkait dengan sumber daerah pertanian negara. Yang tadi sudah disampaikan ada 3, hanya 3. Kenapa tidak bisa mencari sumber-sumber yang lain? Ya, memang ini juga satu hal yang penting bagi kita untuk juga bisa menjadi Tuhan dalam jalannya rapat kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan pertolongan Tuhan buat kami dalam aktivitas kami, kerja, rapat komisi, semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan kini kami akan kembali ke tempat ini untuk mengadakan rapat pleno. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam rapat ini dari saat ini sampai semuanya berjalan dengan baik, lancar. Biarlah semua yang menjadi keputusan kami, keputusan yang dapat kami pertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pelayanan yang ada di daerah Kutai Kartanegara. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita mulai dari komisi yang mana? Kalau A agak lambat dia, jadi kita mulai dari komisi B ya. Jadi kepada komisi B, baik yang ketua dan pelapornya, kami minta supaya dapat datang menyampaikan hasil rapat komisi B. Semua Tuhan serta rapat kerja daerah 4 DKI Kutai Kartanegara. Selamat sore dan salam. Puji Tuhan, oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan, kita semua boleh mengikuti rapat komisi dan saat sore hari ini kita masuk dalam pleno 2. Dan pada saat pleno 2 ini kita akan kami akan menyampaikan laporan dari Komisi B yang terkait dengan bidang keuangan, pembangunan ekonomi, sosial dan KP2 atau kaum profesional dan BPK. Dan kami harap Bapak Ibu saudara-saudari peserta rapat untuk dapat menyimak dengan baik dan dapat dicerna dan dapat dikritisi demi lancarnya pelayanan di daerah kita. Jangan hanya setuju tanpa ada argumen ataupun hal-hal yang menjadi pendapat sehingga menyatakan hal tersebut dapat diterima. Semoga ada sanggahan demi perbaikan apa yang telah kami putuskan bersama, apa yang telah kami bicarakan bersama demi kemajuan pelayanan secara khusus daerah Kutai Kartanegara. Untuk itu kami persilakan kepada Mbak Tulen untuk membacakan hasil rapat Komisi B yang dilaksanakan tadi siang dan dapat selesai dengan baik. Kepada Ibu Farida kami persilakan. Salam. Selamat sore bagi kita semua. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Justinus selaku pimpinan rapat pada Komisi B yang secara khusus membahas bidang keuangan, pembangunan ekonomi, sosial, MP2K2 atau profesional atau BPK. Jadi di sini kami mulai rapat itu pada pukul 11.30 sampai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore selesai. Pemimpin rapat yaitu Bapak Justinus Martir SPD. Kemudian saya sendiri. Peserta rapat berjumlah 52 orang.
Pengambilan pendapat kami adalah sebagai berikut. Saya akan bacakan. Yang pertama, evaluasi terhadap laporan Badan Pengurus Daerah Gereja Kami Injil Indonesia Kutai Kartanegara tahun 2024-2025. Peserta rapat Komisi B menerima laporan Ketua Daerah dengan baik terkait keuangan. Jadi tidak ada yang komplain. Yang kedua, pelaksanaan terhadap penertiban administrasi keuangan GKI daerah Kutai Kartanegara. A. Setoran jemaat ke daerah dapat ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 343901 0248944532 secara resmi. Itu adalah rekening Badan Pengurus Daerah dan wajib mengirim bukti transfer dengan keterangan setoran yang jelas kepada bendahara jika bendahara yang ada di jemaat memberikan setoran mereka ke daerah. Kemudian daerah membuat kwitansi kembali untuk jemaat yang menyetor. Jadi ketika ada jemaat atau bendahara jemaat yang menyetor uang ke daerah, maka diharapkan bendahara yang ada di daerah akan membuat kwitansi kembali kepada jemaat yang menyetor untuk transparansi keuangan. B. Setoran Komisi Perkarya, Perkawan, Pemuda, Anak dan Remaja serta STT Tenggarong dapat disetor ke rekening masing-masing komisi dan diharapkan agar setiap komisi memberikan nomor rekening kepada setiap jemaat. Jadi dalam hal ini ya Bapak Ibu, diharapkan nanti setiap komisi yang ada di daerah akan membuat rekening masing-masing supaya jemaat ini memberikan setoran misalnya kepada perkawan. Jadi perkawan menyetor ke rekening komisi perkawan juga supaya tidak ribet dalam pencatatan dan pelaporan seperti itu. Nah, kalau hanya di satu rekening saja maka akan membuat bingung untuk pencatatannya. Apalagi pada saat disetor itu tidak ada keterangannya, terlupa dibuat keterangan uang ini untuk komisi apa seperti itu. Nanti setiap komisi akan membuat rekening masing-masing dan akan diinformasikan kepada jemaat seperti itu. C. Bendahara daerah akan memberikan laporan keuangan kepada jemaat setiap 3 bulan sekali dan setiap setoran dari jemaat dibuatkan kwitansi tanda terima. Jadi ini sudah sesuai juga dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Tetap dilaksanakan ada laporan dari bendahara daerah ke jemaat setiap 3 bulan sekali. Poin D. Tetap melaksanakan persembahan 10% dari kas jemaat ke daerah dan 20% daerah ke wilayah, dan mengusulkan kenaikan 13% dari kas jemaat ke daerah untuk ditetapkan pada konferensi tahun 2025. Jadi untuk kenaikan 13% itu sebagai usulan jemaat ke daerah pada konferensi nanti, bukan pada tahun ini. Kemudian selanjutnya ya, lanjutkan ya. Nomor 2, tetap melaksanakan dukungan terhadap pembangunan gereja dan daerah dengan melibatkan seluruh jemaat dalam bantuan pendanaan. Nomor 3, jemaat diharapkan melaksanakan peningkatan ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit. Poin 4, tanggung jawab ekonomi terhadap pekerja. A. Kesejahteraan pekerja Gereja Kami Injil Indonesia Kutai Kartanegara diberikan berdasarkan tabel yang telah ditetapkan. B. Mengusulkan upah bagi pekerja berdasarkan UMR atau UMK Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi usulan pada konferensi tahun 2026. C. Memberikan tunjangan-tunjangan khusus. Yang pertama, tunjangan natura berupa beras sebesar 15 kg per pekerja dan pasangan, 10 kg per anak yang ditanggung hanya 3 orang anak. 2. Tunjangan kesehatan BPJS untuk pekerja dan anggota keluarga.
3. Tunjangan pensiun pekerja. 4. Tunjangan hari raya Natal diberikan pada bulan Desember 1 bulan total gaji. 5. Jemaat dan daerah perlu mengusahakan pengadaan lahan atau tanah kebun dan lahan bangunan untuk pengembangan ekonomi ke depan. 6. Daerah akan mengupayakan lahan kebun bagi organisasi Gereja Kementerian Indonesia Negara dengan melibatkan seluruh jemaat GKI bukan untuk pendanaannya. 7. Daerah memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi jemaat jika mengalami permasalahan lahan tanah di jemaat di lapangan. 8. Tetap memberikan bantuan subsidi bagi para hamba Tuhan di pos 10 sesuai dengan keuangan daerah. 9. Tetap melaksanakan program penanggulangan darurat bencana melalui program tanggap bencana dengan cara mengumpulkan penggalangan dana dan mengumpulkan pakaian dan barang bekas layak pakai. 10. Sumber dana sosial. A. Daerah akan mengupayakan dana dari sponsor garis miring donatur melalui proposal. B. Mengadakan aksi dana sosial di tingkat jemaat untuk mengisi kas sosial setiap bulan 1 kali sesuai nominal yang ditentukan daerah. 11. Memberikan kesempatan kepada LP2KI 2 untuk melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan gereja melalui seminar-seminar, pelatihan-pelatihan seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Demikian notulen rapat Komisi B pada sore hari ini. Berikut saya kembalikan kepada Bapak Justinus. Kami kembalikan kepada pimpinan. Ya, terima kasih kepada pelapor dari Komisi B tentang keuangan atas hasil kerja yang sudah dilakukan dan kini dilaporkan ke rapat pleno kita pada sore hari ini. Dan kini kami melimpahkannya kepada seluruh peserta untuk dapat memberi tanggapan terhadap semua hasil kerja dari Komisi B ini. Apakah ada yang bersifat masalah atau perlu ditambah atau bagaimana? Kini kami beri kesempatan kepada peserta. Jadi karena dibaca semuanya tadi tentu tidak kita konsen untuk menyimpannya dalam pemikiran saat kita belajar. Maka untuk ini saya minta kepada pelapor untuk membacanya satu persatu dari poin 1, 2 dan sampai seterusnya dalam poin angka ini. Kita lanjutkan poin 1 supaya kita dapat mengerti dari hasil kerja ini. Baik, kami akan membacakan ulang hasil notulen rapat Komisi B. 1. Evaluasi terhadap laporan Badan Pengurus Daerah Gereja Kementerian Indonesia Kutai Kartanegara tahun 2024-2025. Peserta rapat Komisi B menerima laporan ketua daerah dengan baik terkait keuangan. Oke, bagaimana ada setuju? Terus yang kedua. 2. Pelaksanaan terhadap penertiban administrasi keuangan Gereja Kementerian Indonesia Daerah Kutai Kartanegara. 2. A.
setoran jemaat ke daerah dapat ditransfer ke rekening Bank RI nomor 3401024894 atas nama Badan Pengurus Daerah dan wajib mengirim bukti transfer dengan keterangan setoran yang jelas kepada bendahara daerah. Bagaimana, ada pendapat dari komisi lain selain dari komisi B terhadap nomor yang kedua? Tolong ini. Ya, baik, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan untuk menanggapi hasil dari Komisi B yang terkait dengan keuangan. Kalau kita dengar tadi poin yang pertama bahwa laporan ketua daerah terkait dengan kegiatan khususnya yang mungkin di Komisi B atau secara umum diterima dengan baik dan dinyatakan semua peserta terima. Ya. Namun dalam laporan keuangan yang saya perhatikan, khususnya gereja tempat di mana kami melaksanakan tugas pelayanan, sejak kita tetapkan bahwa ada dana sosial dari jemaat ke seksi sosial, saya cek di bagian sosialnya yang kami kasih itu tidak ada. Sementara di dalam pengiriman atau di dalam catatan kami ke daerah itu tercantum semua. Ada setoran jemaat, ada untuk pemuda, ada untuk sekolah minggu, sosial, STT, ya seperti itu. Ya tidak tahu di mana kesalahan yang terjadi, apakah yang akibat dari transisi dari bendahara yang lama ke yang baru. Ya itu yang terkait dengan. Lalu yang kedua terkait dengan bukti transfer. Ya ini hanya klarifikasi saja. Ada 2 kali penyantaran kami ke daerah, ada yang ditransfer langsung dengan nilai sekitar di atas 10. Kami belum terima bukti kwitansi dari bendahara. Ada juga yang saya serahkan ke sekretaris daerah langsung ke Kohari. Berapa kali saya minta supaya bendahara kirim kwitansi ke kami sebagai kepala dan bendahara, yang mungkin karena sibuk ya tidak tahu sampai hari ini juga kami tidak terima kwitansi itu. Nah, jadi sehingga kelihatannya ada beberapa laporan yang terkait dengan adanya yang kami sepertinya seperti itu adanya. Nah, jadi ya mungkin apakah ini akibat dari terjadinya transisi di bendahara. Nah, saya perhatikan saya dengan istri saya ada perpuluhan, tapi di sosial itu tidak ada. Sementara ya saya ulangi, sementara waktu ditetapkannya menjalannya misi sosial, kami langsung menjalankan untuk membantu. Tapi di beberapa catatan kosong. Ya. Jadi data di mana demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Magus Jalur yang telah mengkritisi hasil dari rapat komisi. Yang pertama terkait dengan laporan keuangan yang sesungguhnya telah disetorkan ke daerah, ternyata pada tabel yang kita terima dan dibagikan tidak tercatat di sana. Kemudian juga setoran jemaah
kurang lebih dengan 10 juta juga tidak ada kwitansi kembali ataupun terima dari bendahara daerah. Jadi untuk hal ini kami sebagai pimpinan rapat dengan kapasitas untuk menjawab terkait dengan keuangan, tentunya badan pengurus daerah yang secara khusus membidani dan menangani hal ini, mungkin pengurus daerah bisa menjawab hal ini Bapak. Untuk itu saya serahkan kepada badan pengurus daerah. Ya, kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih. Nah, ini sedikit saya jelaskan apakah ini benar, karena memang ada hal yang merupakan suatu hal yang mungkin dilupa oleh bendahara karena transisi yang baru terjadi, dan juga apakah karena kesibukannya. Jadi untuk ini kami dengar dari beliau bahwa dalam laporan yang dia sudah buat, dia coba share-nya kepada grup bendahara dan disuruhnya supaya dapat memeriksa apakah seperti ini tolak dari jemaat kalian atau jemaat lokal. Seperti itu dia share ke bendahara. Ada yang bisa memberi penjelasan, tetapi ada yang tidak memberi penjelasan. Karena tidak ada penjelasan dari bendahara yang ada dalam segrup itu, bendahara jemaat, maka dia anggap itu suatu keadaan yang memang seperti itu. Seperti itu penjelasan beliau kepada kami di kantor. Maka dalam hal ini jika sudah terbukti Bapak Ibu sebagai bendahara yang telah menyetor namun tidak ada kwitansi, dan hal ini akan kami coba tanya, dan kalau itu sudah masuk ke rekening atau secara langsung secara cash kepada pengurus daerah, tidak akan kemana, hanya apakah itu seperti itu dia lupa atau karena kesibukannya. Jadi seperti itu yang sedikit saya memberikan penjelasan tentang keadaan apa yang dipertanyakan oleh Pak Pendeta Matius dari umat dia. Mungkin ada yang lainnya, jemaat Tuhan, jika ada seperti itu, supaya mungkin itu sedikit jawaban penjelasan dari saya yang telah mendengar penjelasan dari beliau selaku bendahara ini. Jadi bagaimana? Oke, jadi untuk ini laporan dari Komisi A yang kedua tentang laporan ini ke daerah supaya dapat mengirimnya dengan jelas ke rekening yang sudah disebutkan. Bagaimana? Setuju? Yang berikut B atau C? D. Oh, mungkin sekaligus saja nanti sampai ke D ya. Silakan baca sampai ke D. Terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk membaca hasil rapat Komisi B. Poin 2, poin B. Setoran Komisi Perkarya, Perkawan, Pemuda, Anak dan Remaja, dan STT Tenggarong dapat disetor ke rekening masing-masing komisi, dan diharapkan agar setiap komisi memberikan nomor rekening ke setiap jemaat. C. Bendahara daerah akan memberikan laporan keuangan kepada jemaat-jemaat setiap 3 bulan sekali, dan setiap setoran dari jemaat dibuatkan kwitansi tanda terima. D. Tetap melaksanakan persembahan 10% dari kas jemaat ke daerah dan 20% daerah ke wilayah, dan mengusulkan 13% dari kas jemaat ke daerah untuk ditetapkan pada konferensi tahun 2026. Kembali kami serahkan kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih. Untuk B, saya sedikit memberi suatu pengalaman. Karena setoran jemaat ada semua itu, baik setoran perkarya, perkawan, sekolah
Suamilu Pemuda dan Sosial dan sepersepuluh kas jemaat dan perpuluhan gembala gabung dalam rekening yang sama, maka kadang sampai hari ini kalau ada di kas sosial tidak ada laporannya, itu dikarenakan prosesnya yang sangat sulit, yang masih sedang pilah itu. Jadi itu satu pengalaman, sehingga permintaan dari bendahara supaya seperti keputusan ini bagian B ini. Jadi untuk ini ke depan mulai tahun ini agar dapat melakukannya seperti yang jadi keputusan. Jadi kita mengerti, saya hanya jelaskan. Kemudian itu permintaan dari komisi ini supaya diberikan laporan keuangan daerah ke jemaat itu 3 bulan sekali. Yang ke D ini saya sedikit sebenarnya dalam rakerda 3 tahun lalu sudah saya menyampaikan ini di komisi B juga, yang rupanya ini belum ada tanggapan yang positif seperti yang kami rindukan, karena kami mengalami suatu keadaan yang kondisi keuangan di daerah ditambah dengan besarnya tanggung jawab daerah yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa kalau dulu hanya 10% daerah ke wilayah, sekarang 20%. Jadi seperti ini banyak hal, sehingga pada satu kali ada pengurus gereja PKNJ Sekaltim mengajak kami ke Vietnam, pernah juga ke Korea. Dengan melihat situasi keuangan di daerah, saya katakan saya mungkin tidak bisa itu, karena kalau saya pergi tentu mengeluarkan biaya, dan lebih baik saya mengutamakan tanggung jawab saya terhadap pekerja yang ada di daerah. Itu yang sampai saya alami. Jadi 2 kali saya tidak ikut dalam keberangkatan badan pengurus gereja, karena ini Indonesia baik pengurus wilayah dan mereka yang pengurus daerah. Itu satu keadaan yang saya sampaikan, sehingga itu kami tadi sudah bicarakan di kantor, bisakah naikkan hanya 3%, jadi jumlahnya 13%, seperti itu. Tetapi kalau ini jadi keputusannya, ya kami tidak bisa buat apa. Tapi mengapa hal terjadi seperti ini, berubah dari keputusan konferensi beberapa periode yang lalu yang 10% berjenjang, maka ini ada perubahan. Jadi untuk penjelasan ini saya minta dari Bapak Ketua Wilayah yang hadir di sini untuk menyampaikan keputusan ini sampai 20% daerah ke wilayah, karena ada dan organisasi kita ke pusat yang sangat kasihan, kita tidak seperti mau bertanggung jawab. Mungkin ada penjelasan dari Pak Ketua. Saya tadi pagi sebenarnya mau menjelaskan ini, tapi terlupakan dan muncul lagi justru di pleno. Jadi memang Bapak-bapak dan Ibu, selama hampir 8 tahun, 8 tahun kita melaksanakan keputusan yang kita sama-sama perjuangkan di konferensi Manado 2016, di mana bahwa salah satu keputusannya sistem penyaluran keuangan di GKI itu dilakukan sistem 532, ada namanya sistem 721, lalu ada sistem 10% berjenjang. Dan selama 8 tahun kita pakai sistem 10% berjenjang sejak 2016 sampai tahun 2023 kemarin. Tapi puncaknya di tahun 2023 kemarin, Badan Pengurus Pusat menegaskan
sistem pembiayaan di gereja kita, yaitu 10% dari jemaat itu diatur dengan hanya menggunakan sistem 532, yang kita sudah tahu bahwa 10% dari jemaat itu dikasih ke daerah-daerah, kirim 2% ke pusat, 3% ke wilayah, 5% saja yang dikelola oleh daerah. Dan kita nggak ada dasar, ternyata di dalam amandemen itu nggak ditulis, cuma di dalam putusan konferensi ditulis. Di situ ada kekuatan kita. Cuma di periode ini tidak lagi orang melihat keputusan konferensi tahun 2026, mereka lihat keputusan konferensi tahun 2021. Berdasarkan itu bahwa maka karena kita satu-satunya yang melaksanakan sistem 10% berjenjang, maka kita kalah suara dari 13 wilayah yang tetap mengacu pada sistem 532, meskipun kita tahu bahwa sebenarnya juga mereka tidak maksimal dan tidak sungguh-sungguh melaksanakan hal itu. Jadilah akhirnya kita rapat dan kita undang Badan Pengurus Pusat di Mambulu, di Tabilang dulu. Kita putuskanlah bahwa kita menggunakan yang namanya sistem 532 secara terbatas. Kenapa kita katakan sistem 532 secara terbatas di sisa periode ini? Oleh karena wilayah mempunyai kewenangan untuk tidak menerima dan untuk tetap memberikan hak wilayah yang 3% itu untuk tetap dikelola oleh daerah. Jadi yang seharusnya daerah hanya mengelola 5%, wilayah 3%, wilayah tidak ambil itu tapi menyerahkan itu kepada daerah. Tapi yang hak pusat 2% itu kita store di dalam apanya? Di dalam catatan kita terlihat kita store 2% ke pusat. Karena itu dikeluarkan dari daerah. Namun wilayah mempunyai negosiasi dengan pusat untuk menahan 1%-nya untuk wilayah, mereka 1%-nya. Sehingga akhirnya itu berjalan dari 2023, 2024 sudah ada laporannya, hari ini 2025. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, setelah kita lakukan ini memang akhirnya meningkat. Kita yang akhirnya memang terbesar dari seluruh gereja Kementerian yang ada di Indonesia. Tapi bukan itu sasarannya. Selama ini pelaksanaan kita dengan 10% berjenjang itu menyatakan bahwa kita seperti melaksanakan pengelolaan keuangan yang tidak benar, itu satu. Yang kedua, kita tidak taat. Kenapa tidak benar? Karena tidak mungkin Kaltim itu penyetoran di pusat itu lebih rendah dari Jasum, lebih rendah dari Jasum, kemudian dari mana itu? Dari Kaltara jumlah mereka di bawah kita. Kita ranking 3. Tak mungkin. Sehingga akhirnya Kaltim ini pasti salah mengelola uang dan tidak taat kepada ketentuan kita. Sehingga kita lakukan itu dan akhirnya itu kembali, meskipun memang tidak perlu kita laksanakan, tetapi itu tetap sudah menjadi kesaksian yang bagus. Sehingga tidak lagi orang mengumumkan itu dan itu yang sudah berjalan. Dan itu nanti berakhir pada 2025 di konferensi kita nanti kita akan kembali ke situ. Di konferensi wilayah kita akan kembali karena yang tertulis di ADART adalah itu. Nah itu Bapak, dengan keadaan ini banyak daerah-daerah yang merasa bahwa ya selama ini 9% atau 1% kita ngerasa bahwa ada yang kurang, ada yang akhirnya tidak bisa tercover, sehingga mereka bertanya kira-kira bagaimana solusinya. Nah, kami sarankan kepada daerah membuat keputusan sendiri di setiap daerah masing-masing. Yang membuat itu adalah tim yang sukses. Jujur saja saya katakan di tim itu keputusan mereka bahwa jemaat lokal itu menyetor 15% ke daerah. Makanya sampai 3 miliar itu apa banyak itu. 3 miliar uang mereka di daerah setiap tahun itu. Karena 15% dari jemaat mereka kasih. Karena apa? Karena yang 10% ini memang hanya merupakan perpuluhan yang milik Tuhan.
pelayanan mereka kepada organisasi itu ya yang 5% ini. Ya kalau kita mau jujur bahwa sebenarnya yang 10% ini memang bukan haknya jemaat, bukan pelayanan jemaat kepada organisasi, tapi memang itulah perpuluhan yang saling kita ingatkan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga Ibu Bapak, kami merasa bahwa tukar yang sebesar ini perlu sekali memikirkan untuk melaksanakan hal itu dalam rangka menyatakan bahwa tukar itu sesungguhnya sangat kuat dan lebih besar dari daerah lain. Daerah lain itu sekarang tukar ini menjadi urutan keempat dari sisi keuangan. Setelah Putin, Berau, mana Samarinda di atas tukar. Baru tukar. Ini kan kurang pas gitu. Sebuah kesaksian bukan mau gaya-gaya bukan. Saya harap jangan dibikin kesan. Tapi bagaimana kita menyatakan bahwa sesungguhnya GKI lokal yang ada di tukar ini juga diberkati luar biasa. Sehingga bolehlah menantu. Itu wujud sebuah kesaksian kita. Dan lebih daripada itu, maksimalitas daerah untuk mengatur pelayanan dalam mendukung beberapa program pelayanan kita yang ada di seluruh Kabupaten Kupar ini makan keluar. Jadi itu Ibu Bapak yang kami sampaikan, sehingga jangan berpikir bahwa wilayah ini mementingkan diri sendiri, kok mereka memaksa untuk kita 20% enggak. Justru wilayah telah menyerahkan haknya 3% kepada daerah, dan wilayah ini hanya mengelola yang hak yang pusat, yang memang pusat yang terus tanyakan mana 20% kami. Dalam rangka kami ingin membela daerah, kami ambil 20%. Itulah yang namanya 20% ini bukan 20% dari 100% yang ada di rumah, yang ada di daerah. Contohnya kalau dari jemaat Pulau Pinang ini punya pemasukan dalam 1 bulan 25 juta, maka dikirimlah 2,5 juta ke daerah. Dari 2,5 juta itu dikirimlah 5 juta ke wilayah. 2%-nya itu yang kami atur dengan pusat. Pusat 2,5 dan 2,5. Secara bisa dipahami ya, sehingga Ibu Bapak kalau pertimbangkan hal ini, daerah ini depan kalau memang dengan seperti ini memang berat, apalagi keinginan kita mau full time itu susah. Karena memang tukar ini memang cocok untuk full time, luas daerahnya. Jadi untuk full time memang perlu dipertimbangkan untuk bisa dirancang apakah menambah 2% lagi, mengganti 2% yang dikasih. Mungkin tidak harus mengikuti 5%, tambah 2%, atau strukturnya tambah 1% yang hilang kemarin. Itu sudah terlalu itu kan. Jadi masih banyak yang dilemah. Jadi itu yang kami dapat sampaikan bahwa Ibu Bapak, dasarnya adalah ada ART, keputusan konferensi, dasarnya ada ART, keputusan konferensi 2021, keputusan raker konferensi wilayah tahun 2021, keputusan rakerwil 2024 di data bilang. Itu yang berjalan sampai sekarang. Demikian yang saya bisa sampaikan, kiranya bisa menjadi pertimbangan Ibu Bapak dan bisa paham bahwa sebenarnya wilayah tidak menekan daerah, itu memang haknya pusat yang diatur oleh daerah, yang diatur oleh wilayah. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terhadap beberapa poin yang sudah saya baca atau dari pelapor baca, tidak ada. Jadi bagaimana kita terima ini jadi keputusan Rakerda keempat tahun 2025 di GKI Pulau Pinang. Bagaimana? 7? Apa? 7? Ya. Nah, mengenai kemudian yang berikut, yang nomor 2. Nomor 2 kan 2. Kepada pelapor silakan baca berikutnya. Ya, baik, kami lanjutkan lagi. Poin nomor 2, tetap melaksanakan dukungan terhadap pembangunan gereja dan dengan melibatkan seluruh jemaat dalam bantuan pendataan.
Gimana? Setuju? Setuju? Bayar ya kan? Atau kasih bayar kalau ada jemaat ke pos membawa apa untuk minta bantuan dari jemaat-jemaat. Ya, berikut. Poin nomor 3, jemaat diharapkan melaksanakan peningkatan ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit. Gimana? Setuju? Ada untuk jemaat juga kan? Bukan untuk keluarga ada. Jadi setuju itu untuk jemaat juga ya? Karena itu sudah keputusan yang sudah kita buat di tahun 2022 yang lalu. Oke, setuju? Berikut. Selanjutnya, tanggung jawab ekonomi terhadap pekerja. A. Kesejahteraan pekerja GKI UK diberikan berdasarkan tabel yang telah ditetapkan. B. Mengusulkan upah bagi pekerja berdasarkan UMR/UMK Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi usulan pada konferensi tahun 2026. C. Memberikan tunjangan khusus. 1. Tunjangan natura berupa beras sebesar 15 kg per orang pekerja dan pasangan 10 kg per anak yang ditanggung hanya 3 anak. 2. Tunjangan kesehatan BPJS untuk pekerja dan anggota keluarga. 3. Tunjangan pensiun pekerja. 4. Tunjangan hari raya Natal diberikan pada bulan Desember 1 bulan total gaji. Iya, baik. Ini sudah banyak kali kita dengar ini. Sudah jelas ini kita tahu. Jadi tolong perhatikan ini kewajiban kita semua, baik jemaat terhadap pekerja yang ada dan juga pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana terima ini jadi keputusan Rakerda keempat di Pulau Pinang tahun 2025 ini? Setuju? Ya, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat. Kembali kami akan bacakan poin kelima terkait dengan hasil rapat Komisi B. 5. Jemaat dan daerah perlu mengusahakan pengadaan lahan atau tanah kebun dan lahan atau tanah bangunan bagi pengembangan ekonomi ke depan. Nah, ini kepada jemaat atau peserta Rakerda, apakah ada pendapat yang merupakan sanggahan terhadap keputusan yang dibuat oleh Komisi B nomor 5 ini? Kalau ada, silakan saya beri kesempatan untuk dapat menyampaikan pendapat yang lain. Nah, kalau seperti ini menurut saya tadi di pendapat saya diminta supaya jemaat dan daerah perlu mengusahakan pengadaan lahan tanah kebun, lahan bangunan bagi pengembangan ekonomi ke depan. Jadi maksudnya ini bagaimana cara kerjasamanya, maksudnya gitu. Saya mau supaya ada penjelasan dari Komisi B tentang bagaimana kerjasamanya atau bersama dalam mengusahakan ini. Saya mau dengan penjelasan dari Komisi B. Ya, terima kasih pimpinan terkait dengan keputusan yang telah kami sepakati bersama, secara khusus dalam poin yang kelima, yaitu jemaat dan daerah perlu mengusahakan pengadaan lahan dan tanah atau kebun, lahan ataupun tanah bangunan bagi pengembangan ekonomi ke depan. Untuk ini kami beri kesempatan kepada pendamping dalam rapat Komisi B kepada Bapak
Sekretaris Daerah untuk dapat menjelaskan. Terima kasih Ketua Rapat Komisi, terima kasih Pak Ketua Rapat kita yang telah memberi kesempatan. Poin kelima ini Bapak Ibu, ini tentang pengadaan lahan tanah kebun dan lahan tanah bangunan bagi pengembangan ekonomi ke depan. Ini tidak terikat seolah-olah pada kerjasama. Ini arahnya kepada dua belah pihak ini untuk masing-masing mulai memikirkan bagaimana caranya. Karena memang kita lihat ke depan perlu kita kejar hal ini, apalagi jemaat kita adalah jemaat yang menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri, di mana kita adalah orang-orang yang sebagai tuan rumah yang memiliki lahan yang cukup luas. Jangan sampai tidak ada lahan. Karena itulah maksudnya jemaat masing-masing oleh pengelola mencari untuk pengadaan lahan tanah, lahan kebun untuk persiapan ke depan, ya, persiapan ke depan. Karena memang kalau kita lihat perkembangan dengan adanya IKN di Kalimantan ini, itu akan sulit kita kejar kalau kita tidak segera bergerak dari sekarang. Kalaupun mungkin dari sekarang, kalau kami dengar informasi perbincangan seolah-olah kita mulai terlambat ini karena sudah banyak orang duluan. Jadi oleh karena itu, ini tegaskan kembali bahwa memang keputusan ini sudah dari sejak tahun-tahun sebelumnya sudah ada keputusan ini. Sehingga baik kami di daerah, baik jemaat, mari kita sama-sama, mari kita berusaha untuk pengadaan, untuk kebun, untuk bangunan, persiapan-persiapan kita ke depan. Karena memang tidak semuanya juga mungkin tidak kita buat kebun, tetapi aset untuk kita ke depan itu yang kita harapkan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Nah, apakah ini bisa bergabung dengan nomor 6 ini? Karena ini pikiran saya sendiri dengan kondisi keuangan di daerah sekarang ini, bagaimana upaya daerah untuk mendapat lahan, lokasi, apa untuk bangunan, untuk kebun daerah. Sedangkan sumber untuk daerah itu seperti yang sudah kita tahu, dengan kondisinya yang seperti sudah kami laporkan itu, bagaimana? Apakah ini bisa bergabung nomor 5 dengan nomor 6 ini, dengan melibatkan jemaat semungkar ini untuk ikut bergabung mendanai untuk mencari satu lahan yang terbuka untuk organisasi gereja ke depan. Apakah itu maksudnya dengan walaupun ini yang digerakkan oleh daerah, apakah seperti itu maksudnya atau bagaimana? Saya mau supaya ada penjelasan supaya kita dapat lakukannya nanti kalau ini suatu hal yang kita lakukan dalam waktu dekat 1 tahun lagi. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan telah menanyakan terkait dengan poin 5 dan 6. Poin yang ke-6, daerah akan mengupayakan lahan kebun bagi organisasi GKI Kukar dengan melibatkan seluruh jemaat GKI Kutai Kartanegara dalam pendanaan. Nah, kembali kami meminta kepada pendamping untuk dapat menyampaikan hal ini terkait dengan poin yang ke-6. Mengapa redaksi ini seperti ini? Redaksi baru. Kita sudah punya keputusan 3 tahun lalu. Itu akhirnya kita evaluasi di Rakerda 4 ini bahwa punya keputusan itu jemaat lokal mengupayakan lahan kebun untuk atas nama gereja GKI Kukar minimal 1 hektar 1 jemaat, karena dalam pertimbangan bahwa jemaat kita ini yang tersebar di desa-desa, orang-orang yang memimpin di desanya sendiri, di jemaat di kampungnya sendiri, mungkin bisa mengupayakan masing-masing 1 hektar lebih mudah. Dengan pertimbangan kita bahwa IKN akan datang, kita sudah menyebar di mana-mana ada lokasi yang kita siap untuk organisasi.
30 jemaat yang melakukannya untuk daerah kita ini, maka kita 30 hektar persiapan kita yang ada di UKAK ini, itu pemikiran. Sampai tahun ini mau berakhir ini belum bisa berlaksana, belum ada yang membayangkan ini, sehingga terevaluasilah ini di dalam rapat komisi B, lalu mengubah redaksinya. Sulit sepertinya kalau setiap jemaat untuk mengadakan 1 hektar bagi organisasi daerah kita ke depan. Lebih baik daerah yang cari lahannya, kalau sudah ada lahannya, kalau perlu kita bayar berapa lahannya, kita sokong sama-sama, itu keputusannya. Jadi, itu kita ubah redaksinya begitu. Lebih baik kita cari daerah, ditugaskan untuk mencari, untuk seperti wilayah punya tempat-tempat yang mereka cari, mereka ambil ya. Tapi mungkin di wilayah pendanaannya kuat, kita ingat pendanaan kita kurang, lalu bunyi keputusan ini pendanaannya akan kita potong royong. Itu maksudnya dalam poin yang nanti, sehingga penekanannya dengan nomor yang kelima itu juga ada penekanan yang masing-masing punya makna berbeda sebenarnya, tapi pada sasarannya bahwa kita ingin semuanya bergerak ke arah sana ya. Ini hanya penegasan pada poin-poin tertentu yang pada poin ini menjadi redaksi baru untuk mengevaluasi keputusan yang 3 tahun lalu yang tidak bisa terrealisasi sampai hari ini. Mungkin itu penyampaian saya, terima kasih. Oke, baik, ini sudah seperti ada fokus, mudah-mudahan berjalan lancar, doakan. Jadi bagaimana, ada pendapat lain atau kita setuju? Setuju? Tanggung jawab kita semua. Ya, berikut nomor 6. Terima kasih pada pimpinan rapat. Kembali kami akan bacakan poin yang ke-7. Daerah memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi jemaat jika mengalami permasalahan lahan tanah milik jemaat di lapangan. Ya, itu sudah kita ketahui, hal itu sudah kita sampaikan juga, baik bicarakan dalam rakerda yang lalu. Untuk ini ingat saja. Carilah mereka yang bisa mendampingi kita supaya kita bisa ada jalan, ada petunjuk yang baik. Oke, bagaimana, setuju? Lanjut, 8. Nomor 8, tetap memberikan bantuan subsidi bagi para hamba Tuhan di pos PU sesuai dengan keuangan daerah. Ya, keuangan daerah ini ya, apakah yang dimaksudkan ini yang sudah dilakukan oleh daerah dengan disubsidikan seperti angka yang 20 itu, atau ada maksud atau tambahan? Sehubungan dengan hal ini sesuai dengan redaksi serta keuangan daerah, jadi kita tidak bisa menentukan seberapa bantuan yang bisa kita berikan. Jadi kita tetap melihat kepada kondisi kas daerah, dan ini sudah kita laksanakan, dan ini merupakan keputusan juga untuk membantu subsidi kepada hamba Tuhan yang ada di pos PU. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Ya, doakanlah mudah-mudahan kita terus bisa meningkat, ingatlah tanggung jawab kita, kalau kita ada pergumulan yang ada di daerah, supaya juga kita dapat memaksimalkan lebih lagi untuk pekerjaan kita yang ada di pos PU. Jangan dulu merasa ini lihat realisasinya bagi teman-teman yang ada di posnya, di suatu hal yang menegaskan terus-menerus. Oke, berikut yang ke-9. Oh iya. Bagaimana, setuju tadi? Terus yang ke-9. 9, tetap melaksanakan program penanggulangan darurat bencana melalui program tanggap bencana dengan cara mengumpulkan penggalangan dana dan mengumpulkan pakaian dan barang bekas layak pakai.
Bagaimana setuju ini sudah suatu keputusan lama ini. Jadi kita bisa belajar menggerakkannya. Bagaimana kita setuju? Setuju. Lanjut. 10. Sumber dana sosial. A. Daerah akan mengupayakan dana dari sponsor _donatur melalui proposal. B. Mengadakan aksi dana sosial di tingkat jemaat untuk mengisi kas sosial setiap bulan 1 kali sesuai nominal yang ditentukan daerah. Oke, baik, kita perhatikan ini. Jadi kami harapkan kita bisa menjalankan ini dengan baik. Bagaimana, ada pendapat lain? Setuju? Ada dari Kak Kilo, Pak Chandra. Berapa yang terkumpul 1 kali aksana? Kalau mungkin di nominal yang ditentukan daerah, berarti kalau kurang 1 kali kan bisa seperti apa? Mungkin penjelasan saja. Ya, baik. Atau saya langsung ini sudah keputusan rakerda di Muhammadiyah tentang hal ini, sudah ada angkanya setiap jemaat yang golongan A, B, dan seperti itu ada angkanya. Kalau melihat yang keputusan dalam rakerda pertama, ini suatu hal yang wajib dan memang perlu kita laksanakan. Bagaimana, kita setuju? Ada lagi tanggapan? Yang ada yang lain? Setuju? Oh, itu. Oke, yang terakhir, yang ke-11. Ya, ini poin terakhir, nomor 11. Memberikan kesempatan kepada LP2K Nibuan untuk melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan gereja melalui seminar-seminar, pelatihan-pelatihan seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Oke, ada yang mau mengeluarkan pendapat terhadap ini? Berani ini sudah dibicarakan sudah di Komisi A, mengharapkan itu supaya ada peningkatan kesejahteraan pekerja di daerah ini, dan di mana ada suatu badan pengurus yang LP2 KI2 ini yang sudah kita harapkan. Ya, kita tetap menegaskannya dalam rakerda keempat ini supaya ini dapat diperhatikan. Jadi kita mohon Tuhan menolong mereka untuk pelaksanaannya. Jadi kita terima ini menjadi keputusan rakerda 4 tahun 2025 di GKI Pulau Pinang. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, terus kita sudah selesai dengan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Komisi B yang sudah bekerja dengan keras untuk membuat keputusan kita bersama dalam rakerda keempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Menurut jadwal waktu yang sudah diatur, apa kita berdoa langsung untuk makanan tersebut baru pergi mandi atau bagaimana panitia? Jadi kita istirahat dulu. Untuk ini saya skor rapat pleno kedua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap pribadi kami sebagai peserta dalam rakerda ini. Kami bersyukur karena kami baru saja mendengar hasil dari rapat komisi B
Bapak serta keluarga. Amin. Bapak Ibu beserta rekan-rekan kami mohon maaf dari panitia mempersiapkan terlebih dahulu harap kita semua bersabar kali